Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mardiani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator yang hebat Ibu Sopi dan pengajar praktik yang luar biasa Ibu Tuti Gondo. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dalam program guru penggerak yang saya jalankan dan apa yang akan saya lakukan setelah pendidikan guru penggerak ini selama 3 tahun ke depan. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai yang terkandung dari setiap peran yang dijalankan atau diterapkan baik dalam proses pembelajaran di kelas, di luar kelas maupun kegiatan lainnya di luar lingkungan sekolah. Nilai-nilai tersebut yang dimaksud adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Reflektif. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Cara menerapkan nilai-nilai guru penggerak dapat kita mulai dengan diri sendiri, melakukan perubahan, memberikan contoh, dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, akan terjadi perubahan dalam pembelajaran, karakter, dan sikap siswa. Perubahan ini akan dirasakan oleh siswa, guru, maupun kepala sekolah. Saya akan menggambarkan tentang kelima nilai guru penggerak dan apa yang akan saya lakukan dengan nilai tersebut ke depan. 1. Berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di sini seorang guru harus memiliki keyakinan-keyakinan positif, kepribadian yang matang dan terus-menerus belajar, berinovasi, sehingga membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan seorang pendidik harus bisa berperan sebagai fasilitator yang dapat membimbing dan menuntun peserta didik ke arah kodrat setiap peserta didik, dan juga seorang guru harus mampu mewujudkan profil Pancasila pada peserta didik. Dan yang akan saya lakukan yaitu 1. Melakukan pendekatan dengan cara membangun hubungan dan komunikasi yang baik bersama peserta didik, orang tua siswa, agar dapat mengerti karakter anak tersebut, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan para peserta didik dapat bebas berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Mandiri. Seorang guru harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Hal ini terutama perlu muncul dalam aspek pengembangan dirinya dan senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya sendiri tanpa menunggu adanya dorongan dari luar atau dari orang lain. Kedepan yang akan saya lakukan adalah 1. Terus mengupgrade diri saya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar kegiatan untuk menambah ilmu dan bekal saya sebagai seorang guru yang terus berkembang dan menjadi guru yang berkompeten. Yang kedua, belajar dengan sesama rekan sejawat tentang metode pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. 3. Kolaboratif. Seorang guru penggerak yang kolaboratif senantiasa mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun untuk kemajuan pendidikan, terutama kemajuan sekolah, yaitu dengan mampu membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, komite sekolah, organisasi pendidikan, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan sekolah. Dan yang akan saya lakukan ke depan adalah yang pertama, merancang metode pembelajaran yang kolaboratif bersama siswa sehingga para peserta didik dapat mentransfer ilmu sesama sebaya dan berdiskusi bersama-sama. Yang kedua,
Mengajak rekan guru untuk terus meningkatkan kompetensi dengan selalu mengikuti pelatihan sehingga kita dapat menciptakan metode-metode pembelajaran yang maju. Yang ketiga, berdiskusi tentang karakter siswa yang ada di sekolah kita dan akan kita jadikan acuan dalam menyusun metode pembelajaran. Yang terakhir, selalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjadikan rancangan pembelajaran yang telah kita buat untuk dimasukkan dalam program sekolah sehingga program tersebut dapat terlaksana dan berkesinambungan. 4. Inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu dan senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada pada saat itu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, tentulah masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Lalu, sebagai seorang guru penggerak, hal apa yang akan saya lakukan ke depan? 1. Saya akan terus memotivasi diri saya untuk bertanggung jawab atas setiap program yang saya buat dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjadi role model dengan terus memperbaiki karakter sehingga dapat menjadi contoh yang baik. 2. Terus belajar tentang metode pembelajaran yang berbasis internet dan membuat model pembelajaran dengan aplikasi yang dapat membuat proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, memanfaatkan semaksimal mungkin media pembelajaran yang ada di sekolah dan mengkaitkan media pembelajaran itu ketika sedang melaksanakan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik sehingga media pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. 5. Reflektif. Sebagai seorang guru, tentu kita harus membuka diri dan menjadikan semua saran dan kritik sebagai introspeksi dan sarana untuk memperbaiki diri yang dapat meningkatkan kualitas kinerja kita secara profesional. Karena dengan melakukan refleksi, seorang guru tentu bisa melihat sejauh mana peserta didik dapat memahami proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan ke depan, kegiatan reflektif yang akan saya lakukan adalah 1. Saya akan terus mengevaluasi atas apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran dan program pembelajaran yang telah saya jalankan. Yang kedua, saya akan melibatkan siswa untuk mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama siswa tersebut. 3. Terus melakukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan kegiatan reflektif dalam setiap proses pembelajaran untuk mengecek sejauh mana metode tersebut berhasil dan dilaksanakan dan menjadikan proses refleksi sebagai acuan untuk perbaikan jika proses pembelajaran tidak berhasil atau mengalami hambatan. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai guru penggerak yang mencerminkan saya di masa depan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam pemaparan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.